Zalfa, absennya di chat ya. Zalfa? Absen, Bes. Absen di chat ya. Suara Bapak jelas tidak? Audio. Selamat siang semuanya. Suara Bapak Siang, terdengar Pak. tidak? Iya, Kedengeran. dengeran ya. Tolong yang masih foto profil diganti ke mode video ya, biar Bapak bisa lihat. Kita tunggu 5 menit ya. Harusnya kita mulai kan jam 12:30. Coba diinformasikan ke kawannya, Zoom-nya sudah bisa dimulai yang bisa ikut hari ini. Yang baru hadir absen di chat ya. Udah, Pak. Ya, yang belum. Loh. Adam tadi itu baru masuk. Udah, Pak. Terus yang masih dalam mode foto profil, tolong videonya diaktifkan. Sharon, teman kamu mana Sharon? Belum masuk kayaknya, Pak. Mana Sili? Ya. Jam 12.35 ya. Lewat dari itu tidak Bapak admit. Tidak Bapak konfirmasi.
Ayo, masih ada tidak kawannya yang bisa ikut Zoom? Silakan di WA. Baru 15 anak dari 2 kelas ya. Maria, kamu nggak pakai seragam ya? Tolong pakai seragam ya. Kalau tidak, Bapak keluarkan dari Zoom kita. Dan yang masih foto profil juga tolong ditampilkan videonya. Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, coba Waalaikumsalam. yang masih belum mode video, silakan mulai videonya. Kalau tidak, akan Bapak keluarkan dari Zoom meeting kita, ya. Karena kita semua di sini tampil ya. Kita di sini daring, berarti kita harus 2 arah. Ya. Ada Maria, Jessica, Siti Nurhaliza, Sefta. Oke, tinggal Siti dan Sefta yang belum menampilkan tampilan video. Bentar Pak, lagi pakai seragam. Oke. Gimana kabarnya kalian semua? Baik. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga Baik. kalian dan keluarga dalam keadaan sehat semua ya. Tidak ada yang dalam keadaan sakit. Kalaupun ada yang dalam keadaan sakit, cepat disembuhkan atau diangkat penyakitnya. Gimana perasaan kalian setelah belajar hampir 1 semester sudah ya hampir ya? Seperti ini. Ada yang kesulitan? Gimana? Susah. Ya. Tugas yang dari Bapak kemarin sudah Bapak nilai untuk kelas AP1 yang mengumpulkan. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak ada nilainya. Yang AP2 belum Bapak nilai, tapi yang mengumpulkan sudah ada. Ya, 15 anak, tersisa 5 anak belum mengumpulkan untuk AP2. Ya. Hari ini Bapak akan berikan penjelasan mengenai apa yang Bapak tugaskan kemarin. Ya, berkaitan dengan case of name, kas kecil. Nah, ada beberapa yang sudah paham, mengerjakan sangat baik, dan dapat nilai sempurna. Ada yang masih salah di beberapa bagian. Ini tugasnya ya, Bapak tampilkan ya tugasnya ya. Bisa dilihat semuanya? Ini salah satu contoh tugasnya ya kemarin. Nah, ini dikerjakan oleh Sharon. Nah, ini anak-anak yang belum mengumpulkan tugas untuk kelas AP2 nih. Ya, ada 5 anak. Yang 15 anak sudah diserahkan, tapi belum koreksi. Ya, tapi nanti akan tetap Bapak nilai. Tugasnya kemarin, diperhatikan semuanya. Ini soalnya ya. Ini harusnya sangat mudah karena kalian hanya tinggal memindahkan dari apa yang disoal seperti format yang sudah Bapak berikan. Nah, ini Bapak berikan contohnya nih dari pengerjaannya si Sharon ya sepertinya ya. Ya. Ini.
Ini pengerjaan yang sudah Bapak koreksi dan benar. Ya, di sini ada kodnya, nama PT-nya sesuai dengan soal. Tulis. Kalian hanya tinggal menyalin. Lalu ada satu, ini ada hasil perhitungan fisik uang tunai. Ya. Ada 1.2, ini uang kertas. Di sini tinggal kalian kalikan saja ada berapa. Perhatikan ada beberapa anak yang mengalihkan di sini itu kurang tepat. Ya, harusnya sih mudah karena kan bisa pakai kalkulator. Ya, ini hasilnya adalah 2.498.000 untuk uang kertasnya. Ini kan hanya tinggal menyalin nih dengan format seperti ini. Lalu uang logam. Nah, uang logam juga hanya sedikit, totalnya hanya 2.000. Ya, total saldo uang per 20 Februari. Ini kan kita bicara seperti di soal ya. Soalnya mana ini? Ini ya soalnya ya. Jadi per 20 Februari kalian melakukan cash of name. Berarti jawabannya, nah ini, kas ya sisa saldo fisik uang pada tanggal 20 Februari berjumlah Rp2.450.000. Ini uang yang kalian punya, ya seperti yang dikatakan di soal. Nah, nanti yang kedua, ini adalah oke ya. Saldo fisik uang tunai sekian 2.450, tinggal dijumlahkan ya, jumlah uang kertas dijumlahkan uang yang logam atau kepingan. Lalu ada hasil verifikasi bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen lain. Ini pun sudah ada di soal nih ya. Berdasarkan data tersebut, nah ini soalnya. Nih, nomor bukti transaksi yang dibuat nomor 1 sampai 20 ya. Totalnya itu ada 1.050.000. Ini masuk di sini ya. Nah, bukti pengeluaran kas kecil ini nomor 1 sampai 20, jumlahnya 1.050.000. Ini akan dijumlahkan semuanya. Jadi ini yang masih kita pegang dalam bentuk uang, ini yang masih kita pegang dalam bentuk bukti pengeluaran. Artinya sudah digunakan, jumlahnya 1.050.000. Berapa dana kas kecil di bulan Februari? Ada 3.500.000. Nah, ini seperti ini, sudah benar ya. Tinggal nanti ditanda tangan. Selanjutnya, nah ini untuk jawaban soal yang nomor 2. Kelihatan ya semuanya? Jelas? Saya kok abu-abu doang. Abu-abu doang? Saya juga abu-abu doang, Pak. Saya juga sama, Pak. Oh. Udah kelihatan jawaban dari tadi. Oke, coba Bapak ulang lagi ya. Pak, orang ada gambarnya. Ada gambarnya, coba sebentar. Coba. Kita langsung ke jawabannya saja. Ada gambarnya tidak? Ada. Oke, sekarang ada? Ada. Oke, nah ini ya. Jadi tadi Bapak jelasin, kalian nggak lihat hasilnya ya. Semuanya sudah lihat gambarnya? Sudah. Oke, ini seperti di soal, jadi tinggal memindahkan. Ini formatnya, ya baku formatnya seperti ini yang kita pelajari. Ini hasil perhitungan fisik uang tunai 1.1, ini ada uang kertas. Tinggal disalin saja sesuai apa yang ada di soal, dikalikan, ini jumlahnya. Di total ada Rp2.448.000. Lalu uang logamnya, ya di sini hanya ada 2, seperti di soal. Totalnya hanya Rp2.000. Nah, saldo fisik uang tunai per 20 Februari, ini pun seperti di soal. Karena kalian melakukan cash of name itu tanggal 20 Februari. Jumlahnya berapa? Rp2.450.000. Didapat dari mana? Didapat dari uang kertas ditambahkan uang logam. Ini totalnya, ya. Lalu di sini ada tulisan hasil verifikasi bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen lain. Nah, ini adalah bukti pengeluaran yang juga ada di soal. Nah, ini soalnya kelihatan tidak? Nggak ada soalnya, Pak. Nggak kelihatan ya soalnya ya? Enggak. Oke, soalnya kalian lihat aja sendiri ya, buka.
Nah, kalau ini kelihatan sekarang. Jawaban. Ya, jawabannya. Jawabannya Nah, doang. oke, udah kita bahas di sini deh. Kalau di soalnya nggak bisa kelihatan tadi. Nah, jadi berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, ya nomor 1 sampai 20, totalnya itu 1.050.000. Ini juga ada di soal angka ini, ya. Jadi kalian tinggal menambahkan uang yang kalian punya dengan bukti pengeluaran. Totalnya 3.500.000 rupiah. Ini diperhatikan ya. Jadi ini adalah jumlah kas kecil yang disepakati walaupun tidak tertulis di soal. Dari mana dapatnya? Dari kita jumlahkan antara uang fisik yang kita punya dengan bukti pengeluaran atau bukti transaksi yang kita pegang. Itu namanya adalah jumlah dana kas kecilnya. Lalu pertanyaan yang kedua apa? Pertanyaan kedua itu kan di situ ditanyakan requestan kembali. Nah, itu Bapak tidak minta kalian buat formulir, tapi ada yang bikin formulir tidak masalah. Berarti jawabnya bagaimana? Ini jawabannya. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jumlah pengajuan kembali kas kecil adalah 3.500.000 rupiah. Dari mana ini didapat? Ini didapat dari soal. Di soal itu di note. Metode pembukuan kas kecil yang digunakan adalah dengan metode dana tidak tetap. Ya. Artinya apa? Kalau dana tidak tetap, berarti yang di request itu sejumlah kas kecil yang disepakati. Nanti ini ya, nah ini saldo kas kecil berapa? Nah ini nanti akan ditambah ya, 3.500.000 ini per requestannya, ya, ditambah dengan sisa saldo pada bulan Februari. Berapa sisa saldo pada bulan Februari? Itu bisa kita lihat ada di soal, di jawaban yang sudah kalian jawab berdasarkan case of name. Karena di situ ada ketentuan bahwa saldonya itu tidak berkurang sejak tanggal 20 setelah kalian case of name. Ya. Jadi berapa saldonya? Nah ini, uang tunai yang ada ini adalah saldo kalian nih. Ada 2.450.000 ditambahkan dengan 3.500.000. Ya. Nah ini tadi Bapak salah, ini salah koreksi nih si Sharon ya. Nanti Bapak koreksi nilainya. Jadi nilainya itu berapa uang yang kalian miliki atau yang jawaban nomor 3 saldo di bulan Maret berapa? Ya ini yang kalian request 3.500.000 ya. Nah, ditambah dengan sisanya 2.450.000. Berapa jadinya? Ada 5.950.000 rupiah. Itu jawaban untuk yang nomor 3. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami semuanya? Bapak tadi yang nomor 3 jadinya berapa, Pak? Itu 3.500.000 ditambah 2.450.000. 5.950.000 rupiah. Didapat dari mana? Didapat dari yang nomor 2 dan nomor 1. Itu bisa kita lihat tadi ya hasilnya. Nih, Bapak bagikan lagi nih. Nah ini ya. Nah, soal nomor 3 itu diambil dari sini nih jawabannya nih. Uang tunai yang ada pada pemegang kas kecil ini adalah saldo ya, saldo terakhir di tanggal 20. Kenapa kita ambil yang ini? Sebab di soal ditentukan seperti itu. Dari tanggal 20 sampai akhir bulan Februari itu tidak ada lagi penambahan transaksi. Berarti cash of name ini termasuk menunjukkan uang sisa yang kita miliki. Ini ya, uang fisiknya. Ini ditambah per requestan kembali. Nah, ya. Kita request kembali 3.500.000. Kenapa 3.500.000? Karena jumlah kas kecil pada bulan Februari harusnya segini nih, 3.500.000. Ya. Ini. Sebelum dia digunakan untuk pengeluaran dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Seperti itu. Kalau ini hanya tinggal tersisa bukti pengeluarannya saja. Jadi angka ini bukan uang tunai yang dimiliki, tapi ini adalah bukti transaksi yang ada, yang dipegang. Jumlahnya segini. Seperti itu. Udah amat setengah enggak, udah amat. Paham? Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Udah tahu.
Ini beberapa ada yang belum paham seperti ini. Tiana, Adam, Livia, Marsha baru bergabung. Silakan, ada yang ditanyakan untuk soal case of name? Enggak, Serta? Pak. Serta paham tidak, Serta? Paham. Paham ya, benar ya. Ini nanti kalau Bapak keluarin di UAS harusnya bisa ngerjain ya. Tipe soal seperti ini nanti untuk di IPG bisa nggak bisa sih nanti Bapak buat IPG. Pak, berarti nomor 2 itu nggak usah pakai formulir, tapi langsung Iya, tulis aja nominal kasnya yang berapanya gitu. iya betul, nggak usah pakai buat formulirnya, karena kan Bapak tidak minta ya. Jadi hanya kalian sebutkan saja berapa sih nominal yang di request. Ya, kuncinya apa? Kuncinya di soal, di situ disebutkan dengan metode dana tidak tetap. Kalau dana tidak tetap, berarti kalian request untuk kas kecil sejumlah dana yang sudah disepakati. Itu misalkan kalau di soal itu 3.500.000 disepakati ya. Berarti untuk request bulan depan berapa? Ya selalu 3.500.000 terus ya. Dari Februari, Maret, April 3.500.000 nanti ditambahkan sisa saldo yang ada di bulan itu. Kalau di soal bulan Februari sisa saldonya berapa? 2.450.000. Didapat dari mana? Kalian sudah hitung uang fisiknya, itu cash of name hasilnya. Rinciannya ada itu tadi uang kertasnya berapa, uang koinnya berapa, itu adalah saldo yang dimiliki berdasarkan cash of name atau perincian uang fisiknya. Itu saldonya. Jadi bulan Maret berapa yang dimiliki untuk kas kita di soal itu. Nah, tinggal ditambahkan perhitungan uang yang sudah kalian hitung, ditambahkan dengan perequestan kembali sejumlah berapa? 3.500.000 karena sistemnya dana tidak tetap. Kalau sistemnya dana tetap, berapa yang diminta? Aul? 3,5 juta. Itu kalau dana tidak tetap. Kalau dana tetap, berapa yang diminta di request dari soal itu? Pas saya nggak ada soalnya. Nggak ada soalnya nggak bisa Bapak share ini. Berarti dari sini saja nih ya, dari sini bisa kalian lihat nih Bapak sharekan ya. Perbedaannya itu di sini. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau sistem yang ditanyakan itu sistem dana tetap, berarti jawaban nomor 2 itu bukan 3.500.000, tapi 1.050.000 rupiah. Jadi yang sudah dipakai, ya itu namanya dana tetap. Nanti ini ditambahkan dengan saldo yang dimiliki, maka saldo di bulan Maret itu akan tetap 3.500.000. Sebab yang diminta itu adalah sesuai yang dipakai. Jadi Februari saldonya 3.500.000, nanti Maret saldonya juga 3.500.000. April berapa? Sama 3.500.000. Berapa requestnya tergantung dari jumlah pemakaian atau bukti-bukti pengeluaran yang ada. Gitu. Ya. Bisa dipahami semuanya? Jadi kalau dana tetap itu cuma ngasih uangnya cuma sejumlah yang dipakai biar jumlahnya kayak dana awalnya. Betul, sebegitu Aul ya penjelasannya. Jadi kalau dananya tetap, berarti bagaimana caranya supaya kas kecil itu saldonya tetap segitu. 3.500.000 terus. Berarti kita mintanya berdasarkan apa yang dipakai. Beda dengan sistem dana tidak tetap. Makanya dinamakan dana tidak tetap, dia jumlah saldonya fluktuatif atau fluktuatif fund system. Jadi berubah-ubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan sisa pemakaian ya, kas kecil. Kalau misalkan bulan Februari sisanya cuma 500.000, nanti bulan Maret kita request 3.500.000 lagi. Jadi tapi berapa saldo yang dimiliki? Totalnya 4 juta. Berubah. Nah, itu makanya dinamakan sistem dana tidak tetap karena dia berubah-ubah. Sebab apa berubahnya? Ditambahkan terus dengan akumulasi saldo yang ada. Sebenarnya sistem dana tetap pun ditambahkan, tapi karena kita requestnya hanya sesuai dengan pemakaian, pasti sampai kapanpun jumlahnya akan sama. Itu. Sekar paham nggak? Oh, paham, Pak. Paham ya?
Habis ngobrol sama kakak saya. Oke. Paham. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Jelas ya pembahasannya ya. Untuk soal yang sudah dibuat. Yang belum mengerjakan Adam mana Adam? Clock out Adam. Itu ya dikerjakan ya. Adam belum mengerjakan tadi. Terus si siapa lagi itu belum mengerjakan beberapa. Coba dikerjakan nggak apa-apa nanti Bapak terima untuk tambahan nilai. Sebab kita belajarkan daring seperti ini. Absen juga kan Bapak tidak bisa patokin kalian semuanya akan hadir. Sebab gimana? Di daring seperti ini, kamu masuk jam pertama nih. Nanti jam terakhir bisa jadi kamu tidak hadir. Lalu bagaimana menghitung absennya kan kita bingung. Ya. Jadi diharapkan kalau ada tugas itu mengumpulkan. Kan nggak setiap hari dikasih tugas tuh ada hanya memberikan materi saja. Nanti dari situ tuh kita kumpulin, guru-guru ngeliat nilai-nilainya dari situ. Absensi seperti apa? Ya nanti kan dilihat tuh masing-masing guru, bukan lagi wali kelas yang ngerekap. Karena tadi Bapak bilang, kamu masuk jam pertama masuk, nanti jam terakhir nggak masuk. Ya, kalau Bapak absen kamu masuk, padahal kan jam terakhir kamu nggak masuk tanpa keterangan lagi, tidak izin. Nah, ini kan nanti akan menjadi tidak sinkron data yang dimiliki Bapak Ibu guru. Nah, makanya kita serahkan ke wali kelas, ke guru-guru mata pelajaran. Mereka mempunyai rekap absen sendiri-sendiri. Nah, mereka pun nilai berdasarkan itu. Ya, kayak Li misalkan, kita harusnya total di GCR, Google Classroom itu punya selama 1 tahun atau pembelajaran daring ini katakanlah 50 pertemuan. Ya, absennya di situ terekap karena kalian kan mengisi formulir ya. Biasanya ada beberapa guru yang menggunakan form di Google. Itu nanti kerekap. Kalau form yang digunakan hanya itu saja satu, itu kerekap. Dari awal kamu absen sampai terakhir kamu absen itu kan ada. Bahkan jam-jamnya itu kelihatan di situ. Ya, hari ini ya, tanggal 27 ya. Misalkan Li pelajaran pertama absen jam 9. Itu nanti kelihatan di situ di guru mapel. Itu nanti bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk memberikan nilai gitu. Oh, hadir ya, memang hadir, tapi hadirnya jam 9. Padahal kan kita mulai harusnya jam 8. Memang tidak tatap muka, tapi kan di situ ada tugas yang diberikan, ada materi yang harus dibaca, itu supaya efektif sebenarnya. Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Mbak silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang kemarin Bapak berikan atau soal yang Bapak berikan. Sudah dimengerti ya kira-kira ya? Bagaimana cara mengerjakan pembukuan kas kecil dengan dana tetap atau dana tidak tetap, bagaimana membuat bukti pengeluaran kas kecilnya, bagaimana membuat bukti kas masuknya, ya. Itu nanti yang akan ada di ulangan. Ya. Terus nanti ditambah sama aplikasi-aplikasi. Setelah bab ini ada aplikasi-aplikasi akunting, itu hanya sebatas pengenalan saja, tidak sampai kita praktek karena susah juga ya untuk kita praktek dalam kondisi kita belajar daring. Tapi nanti akan tetap Bapak berikan untuk kalian modul-modulnya, materi-materinya seperti itu. Sebelum Bapak akhiri ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Nggak ada, Pak. Ya, karena Zoom ini kalau kita tidak berbayar, kita hanya punya waktu berapa, ada yang tahu? 45 sejam. 40 menit. Ya, hanya 40 menit. Ayo, silakan ditanyakan yang masih bingung. Kalau tidak bertanya, ya nanti kan kelihatan tuh. Sebenarnya nggak ngerti tapi nggak nanya. Nanti dari nilainya kelihatan. Li, jangan bengong Li. Pak, Kamu udah ngerti belum Li? sebenarnya yang 3 itu saya nggak ngerti, Pak. Yang mana Li? Suara kamu kecil banget Li. Tadi dana tetap apa kata si Aul? Gimana? Saya nggak ngerti. Dana tetap. Dana Kalau dana tetap, ya, kamu requestnya sesuai dengan jumlah uang yang dipakai. Ya. Kalau di soal yang Bapak berikan, itu kan uang dipakainya 1.050.000. Jadi kamu requestnya sejumlah 1.050.000. Itu kalau dana tetap. Kalau dana tidak tetap, ya, berarti kamu requestnya sejumlah ya uang
kas kecil yang disepakati. Kalau di soal itu jumlah kas kecilnya berapa uangnya totalnya? Ada Rp3.500.000. Dari mana itu didapat? Dari kamu menjumlahkan ya fisik uang yang ada di kas opname ditambahkan dengan sisa-sisa bukti pengeluaran. Tuh, itu ada tuh, itu 2.450.000 ditambahkan 1.050.000. Nah, itu hasilnya ketemu 3.500.000. Jadi nanti di bulan Maret kamu punya saldo kas kecil. Kalau di soal yang Bapak berikan itu tadi jumlahnya ada 5.950.000. Dari mana? Dari 3.500.000 ditambah sisa di bulan Februari 2.450.000. Makanya totalnya segitu. Paham, Li? Enggak, Pak. Ah? Enggak paham. Sharon? Nyampe Sharon. Ya, tolong disampaikan ke Li ya. Mungkin dengan kamu yang menyampaikan bisa lebih paham. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ini Giza, Adam, Novia, Livia, Marsha, ini pada kemana gambarnya? Ini harusnya Bapak Kikin nih. Ya, gimana? Oh, silakan. saya bukan mau nanya materi. Saya mau nanya, ulangan kapan, Pak? Ulangan lagi. Oh, Angel yang nanya. Ulangan semester ya? Iya. Itu Desember ya. Desember sepertinya. Kan kemarin kita baru tes, kan berarti 3 bulan lagi Desember ya. Jadi dipersiapkan juga diinformasikan ke orang tuanya untuk menyicil membayar administrasi. Jadi biar tidak berat. Takutnya nanti seperti kemarin ya. Karena menumpuk jadi banyak yang harus dibayar. Nanti Desember perkiraan. Sistemnya seperti apa? Kemungkinan masih daring ya, masih jarak jauh kita ulangan semester juga. Karena untuk Desember masuk sekolah itu kemungkinannya sangat kecil. Kalau perkiraan Bapak sih melihat kondisi yang ada Januari lah baru kita bisa masuk paling cepat. Betul. Ada yang ingin ditanyakan lagi silakan berkaitan dengan materi atau di luar materi. Kalau Bapak bisa jawab, Bapak jawab. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, untuk yang terakhir ya. Kalian Bapak himbau semuanya jangan keluyuran, jangan terlalu sering bermain di luar rumah. Ya, entah itu dengan teman-teman atau dengan teman sekolah. Gimana? Kenapa seperti itu? Kita masih dalam situasi pandemi. Ya. Terlepas dari polemik yang ada di masyarakat, ada yang bilang ini konspirasi dan sebagainya, tapi ini nyata ada memang. Ya, Bapak bilang ada memang walaupun tidak 100% yang diberitakan itu benar. Tapi ada baiknya untuk kita semua, kita sama-sama menjaga saja, kan seperti itu. Kalian masih muda, kalian masih punya daya tubuh yang bagus, daya tahan tubuh, ya imun kalian bagus. Tapi kan orang di sekitar kita belum tentu seperti itu. Orang tua kalian, ya kan? Kakak kalian, mungkin adik kalian yang masih balita. Jangan sampai kalian sering main keluar, kalian terpapar, terus orang rumah jadi ikut kena yang imunnya lebih rendah. Memang sih imun itu bisa mengalahkan pandemi ini gitu, tapi kan nggak semua orang imunnya sama. Nah, ada baiknya untuk mencegah itu kita supaya tidak terlalu sering berbaur, ya, tidak berkumpul. Kalau kita tidak tertular, berarti kita tidak menulari orang lain. Kan konsepnya seperti itu. Kalaupun memang terpaksa keluar, harus ada kepentingan, maka jangan sampai kalian mengabaikan yang sudah disampaikan sama pemerintah. Protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Pakai masker dan jaga jarak. Sampai ada keputusan bahwa ini sudah berakhir. Pak, vaksinnya sudah ada. Ya, memang vaksin sudah ada. Di media pun diberitakan seperti itu. Pertanyaannya, kapan kita mendapat itu? Gratis ataukah bayar? Kan nggak ada yang tahu pendistribusiannya selesai kapan. Ada yang tahu masyarakat Indonesia itu jumlahnya berapa hari ini? Kira-kira? Nggak tahu. Dewi, kira-kira? Banyak. Bapak kasih gambaran ya. Masyarakat kita di Indonesia seluruhnya itu totalnya hampir 260 juta. Nah, lihat, manusia sebanyak 260 juta kurang lebih ya, itu ada di Indonesia. Teman kamu di Waskito cuma ada berapa ribu? Nggak nyampe 1.000 kayaknya ya.
Tadi masih hitungan puluhan dan ratusan. Jadi itulah beban pemerintah saat ini. Ada 260 juta lebih masyarakat yang harus dipikirkan nasibnya seperti apa. Karena dampaknya ini kan luar biasa. Dari kesehatan sampai ekonomi, bahkan pendidikan pun kita akhirnya belajar seperti ini. Jadi kita sama-sama, kalian juga menjaga tetap di rumah. Bapak pun seperti itu, Bapak ke sekolah hanya belajar seperti ini, ngajar di kelas tapi nggak ada muridnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk kepentingan bersama. Semoga cepat kita lalui ini dengan tanpa adanya korban yang selalu bertambah terus setiap hari. Ya, terus yang memang sudah terpapar juga semoga dimudahkan untuk kesehatannya. Jadi dia pulihnya lebih cepat seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kalinya tetap Bapak himbau ya, jangan keluar-keluar rumah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak sudahi Zoom kita. Ada yang tanyakan tidak? Ya, Pak. Tidak. Tidak. Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada. Akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan terus. Selamat siang semuanya. Selamat istirahat. Siang, Pak. Makasih. Ya, Makasih. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya.